kami dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Agung Tirtayasa akan membawakan drama virtual berjudul Mencari Keadilan, karya Bertolt Brecht, terjemahan Wes Rendra. Selamat pagi. Ya, masuk. Selamat pagi Yang Mulia. Selamat pagi, Herr Talinger. Saya minta Anda datang karena saya ingin menanyakan soal Goldsmith, Kuhn dan Ganutiger. Saya mengaku bahwa persoalan ini tidak jelas. Gawatnya, baru-baru ini timbul akibat peristiwa ini, maka tentunya pihak SA telah mengadakan penyelidikan. Inspektur Talinger, saya akan merasa berterima kasih seandainya Anda belum memberikan kesimpulan mengenai peristiwa ini. Sebelum pengadilan, nanti saya buka, Anda bisa menyerahkan itu semua kan? Pada tahun yang lalu, pada tanggal 2 Desember pada jam 8:15 di pagi hari, 3 orang anggota SA, Smith, Kellner, dan Goldnitzer menyerang masuk ke dalam toko perhiasan Kuhn di Jalan Frederick, bertukar jawab beberapa patah kata, dan melukai Kuhn yang berumur 54 tahun di bagian belakang kepalanya. Peristiwa ini menyangkut juga bagian material seharga kira-kira 11.834 marks. Penyelidikan polisi yang dikerjakan pada tanggal 7 Desember pada tahun lalu membuktikan bahwa Talinger yang terhormat, semua ini tertulis pada laporan. Seumur hidup, saya belum pernah melihat laporan tuduhan yang sangat singkat dan seceroboh ini. Dan tidak ada embel-embel lagi yang diajukan kepada saya. Jadi semuanya ditulis di situ. Saya harap bahwa Anda rela menjelaskan latar belakang dari persoalan ini. tentu Yang Mulia. Nah, Latar belakang tidak ada Yang Mulia. Talinger, apa Anda akan menegaskan bahwa masalah ini tanpa kompleks yang utuh? Tentu saja yang kompleks Yang Mulia. Dikatakan di sini bahwa beberapa perhiasan telah lenyap selama insiden ini. Apakah semuanya telah diketemukan kembali sekarang? Saya tahu saya belum. Saya punya keluarga Yang Mulia. Saya juga punya keluarga, Talinger. Iya. Yang Mulia tahu, Kuhn adalah seorang Yahudi. Sebagaimana nampaknya kan? Benar. Dan ada desas-desus di daerah itu mengenai masalah kecemasan ras. Siapa yang tersangkut dalam masalah ini? Anaknya Kuhn yang berumur 19 tahun, tampaknya dia cantik. Apakah masalah ini sudah dibebaskan secara resmi? Bisa dikatakan tidak. Desas-desus itu kemudian hilang lagi. Lalu siapa pihak keladi dari desas-desus ini? Pemilik gedung, seseorang itu bernama Herr von Miel. Ia ingin Yahudi itu keluar dari gedungnya, memindahkan tokonya. Seperti itulah tafsiran kami. Tapi kemudian nyatanya dia selalu nongkrong di situ. Tapi bagaimanapun ini menjelaskan pertanyaan kenapa ada semacam antipati terhadap Kuhn di daerah itu, bukan? Dan ketiga anak muda itu bertindak demikian semata-mata karena gairah patriotisme. Saya tidak berpikir begitu Yang Mulia. Tidak begitu bagaimana? Ya saya kira Smith, Kellner, dan Goldnitzer tidak akan menghebohkan soal kecemasan ras itu. Kenapa tidak? Nama orang Arya yang tidak pernah disebutkan dalam laporan, siapa orang bisa tahu? Iya, bisa saja asal tiap orang Arya bukan? Di mana bisa diketemukan di dalam lautan, dan pendek kata SA tidak mau membicarakan peristiwa itu seperti ini. Jadi, kenapa Anda bicarakan ini kepada saya? Sebab tadi Anda berkata bahwa Anda punya keluarga. Jadi janganlah Anda membicarakan hal yang tidak bisa dibicarakan lagi. Bagaimanapun, beberapa saksi sudah kita siapkan Yang Mulia.
Saya tahu, tapi di luar itu saya tidak tahu apa-apa. Yang mulia, antara kita berdua, makin sedikit Anda tahu makin baik untuk Anda. Enak saja Anda ngomong. Tapi saya orangnya yang harus menyusun. Kemungkinan lain yang tinggal ialah bahwa Kun lah yang memulai memancing pertengkaran dengan 3 orang SA itu. Lain dari ini, tidak ada lagi cara untuk menerangkan insiden itu. Begitu juga isi pikiran saya, yang mulia. Dalam hal bagaimana Kun memancing pertengkaran? Menurut keterangan mereka sendiri, mereka dipancing bertengkar oleh Kun dan seorang penganggur yang menyekop untuk Kun. Rupa-rupanya ketiga orang itu sedang berangkat untuk minum ke bar ketika melewati toko perhiasannya Kun. Tiba-tiba Wagner dan Kun sendiri mulai mengejar mereka. Tapi tentu saja saksinya tak ada. Ada. Pemilik gedung yang bernama Hervon Miel menyatakan bahwa ia melihat Wagner memancing-mancing pertengkaran dengan orang-orang SA itu. Ia melihat lewat jendela partner Kun, seseorang yang bernama Herr Stau, mengunjungi markas SA pada siang itu. Dan di muka Smith, Kellner, dan Goldnitzer mengakui bahwa Kun telah mengomong jijik tentang SA. Jadi Kun mempunyai partner seorang Arya? Jelas. Apakah Anda sangka ia akan memilih seorang Yahudi untuk partnernya? Maka partnernya tak akan mungkin membuat pernyataan yang merugikan, bukan? Belum tentu. Aku kurang mengerti. Sudah jelas dia itu tak akan bisa menentu kerugian apabila terbukti Kun memancing story terhadap Smith, Kleiner, dan Ganuitiger. Bagaimana Anda tahu kalau Stau partnernya tertarik untuk minta ganti kerugian? Saya tidak mengerti. Bukanlah ia partnernya? Jelas, kami sudah mengetahui bahwa Stau keluar masuk markas besar SA tidak secara resmi dan terbuka. Maksud saya, tetapi dari pintu belakang. Dan mungkin karena itu pula sebabnya makanya Kun memilih sebagai partnernya. Pada suatu kali, Stau pernah terlibat dalam salah satu AF yang aneh. Pasukan SA pernah menculik seseorang yang kemudian ternyata keliru. Maksud saya adalah orangnya, dan agak sulit juga sih untuk membeberkan persoalan itu. Tentu saja bukan maksud saya gegabah. Menyatakan bahwa Stau sendiri di dalam masalah yang sekarang ini akan juga, ya bagaimanapun Yang Mulia harus berhati-hati terhadapnya. Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia bisa merahasiakan notabene ini, kan? Apa yang tidak bisa saya lihat dengan jelas ini? Bagaimana Herr 1 bisa merasa beruntung apabila kehilangan 11.000 mark? Ya, perhiasan-perhiasan itu sudah terang tidak bisa kembali lagi dan hilang. Maksud saya, kita tidak menemukannya pada Smith, Kellner, dan Doutnitzer. Dan mereka juga tidak pernah kedapatan menjual barang-barang itu. Begitu. Tentu saja, Stau tidak bisa diharapkan untuk tetap menjadikan Kun sebagai partnernya. Ternyata bersalah memancing Bastori terhadap anggota SA. Sedangkan tentang kerugian, karena telah terjadi ada barang yang hilang sebagai akibat perbuatan tersebut, maka Kun harus mempertanggungjawabkannya kepada Stau. Apa sekarang jelas? Tentu saja semuanya sudah jelas sekarang. Ya, dan dari kesimpulannya akan menjadi begini. Kun mencari story terhadap 3 orang anggota SA nyata. Ia tidak disukai orang di mana-mana. Engkau sendiri telah kepada saya bagaimana ia membuat perasaan milik gedung menjadi kikuk karena skandal yang telah terjadi sebagai akibat perbuatan anak perempuannya. Ya, saya tahu affair ini tidak pantas untuk dibicarakan, tetapi sudah jelas bahwa pemilik gedung itu tentu akan gembira kalau melihat bahwa sebentar lagi akan ada orang yang akan pindah dari gedungnya. Banyak terima kasih, Salinger. Anda telah banyak membantu saya. Boleh saya bicara sebentar? Ya, boleh. Mengenai soal Smith, Kellner, dan Goldnitzer. Ya, Perkara ini kelihatannya lurus tanpa kompleks, tapi
Ya, terus terang, saya tidak mengerti kenapa kantor Anda mengadakan pemeriksaan pendahuluan. Apa salahnya? Perkara ini membuat heboh orang-orang banyak. Bahkan anggota partai buat agar ini diadakan pengadilan dan Saya penyelidikan. melihatnya tidak lebih sebagai tindakan lancang dari seorang Yahudi. Nonsens yang mulia, kesimpulan tuduhan kami mungkin kedengaran traumatis, tetapi percayalah bahwa perhatian yang harus diberikan. Janganlah naif. Anda harus belajar berpandangan yang jauh. Hati-hatilah dengan membuat kesalahan dan tiba-tiba saja dengan tak terdugaan ya jadi koki di distrik yang terpencil. Saya tidak mengerti. Anda toh tidak mungkin berminat untuk meloloskan Kun si Yahudi itu dari hukuman, kan? Gimana kalau saya memang gitu? Tidak benar bahwa Kun tidak mungkin mendapatkan keadilan di dalam pemerintahan Reich ketiga semata-mata karena hanya ia Yahudi. Aneh sekali pikiran itu. Saya tidak punya rencana pikiran apa-apa. Saya semata-mata hanya berpendapat bahwa Smith, Kleiner, dan Ganutiger melakukan perbuatan itu karena memang dipancing. Mereka bukan dipancing oleh Kun, tetapi oleh pengawal yang Weiner. Spitz, dalam laporan tuduhan Anda, tidak ada hal itu Anda sebutkan. Tentu saja tidak. Apa yang kami dengar hanyalah seorang SA menyerang Kun dan lalu kami mengakhiri persoalan itu karena itu tugas kami. Tapi bila seandainya seksi von Mill berkata di dalam pengadilan itu adalah tugas kami, nanti bahwa Kun tidak memancing pertengkaran, bahkan tidak selama keributan itu, tapi sebaliknya justru pengangguran Weiner yang agresif melancarkan makian, maka mau tidak mau kita harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi, Von Mill akan membuat pernyataan semacam itu. Tetapi bukankah ia si pemilik gedung? Dan ia ingin kau membuat pernyataan yang menguntungkan Kun? Astaga, kenapa Anda berpikiran seperti itu kepada Von Mill? Bukankah ia harus mengatakan kebenaran di bawah sumpah? Mungkin Anda tidak tahu bahwa Von Mill adalah sebuah intelijen dari SA. Kecuali itu adalah koneksi yang besar, artinya di dalam Kementerian Kehakiman dinasihatkan kepada Yang Mulia supaya lebih menghargai hak Von Mill. Ia tidak mungkin berdusta. Saya kira saya cukup menghargainya. Dewasa ini orang juga tetap masih menghargai orang yang menolak orang Yahudi untuk tinggal di dalam gedungnya. Saya kira Kun masih tetap membayar uang sewa. Baru saja saya diberitahu bahwa pada suatu kali Herr von Mill memberikan informasi yang tidak baik tentang Kun dan putrinya. Ialah tentang... Jadi tahu tapi bukankah Anda keliru kalau menyangka Von Mill ingin mengusir Kun dari gedungnya? Sebab ternyata kemudian ia mencabut kembali informasi itu. Bukankah tepat bila kita menyangka bahwa akhirnya telah menemukan kata sepakat yang paling menguntungkan? Yang Mulia, janganlah begitu naif. Herr Speed, persoalan ini tidak gampang. Partnernya sendiri yang semula kuduga akan melindunginya, malahan akan menuntunnya, kini ternyata akan melindunginya. Ini tidak gampang. Tapi toh kita harus sampai pada suatu kesimpulan. Tuh, untuk itulah kita digaji. Konyol. Tetapi seandainya Kun dibebaskan dari segala kesalahan di muka pengadilan nanti, maka segera ia bisa menuntut ganti kerugian pada pasukan. Tak mungkin orang berani menuntut SA
paling ia nanti akan menuntut Smith, Kellner, Gardner yang tak mempunyai uang sepeser pun. Nah, itu si siapa ya? Weiner kan setiap orang harus berpikir 2 kali sebelum dia menuntut SA. Jadi di mana sekarang Kun ini? Di hospital. Dan Wagner? Di kamp konsentrasi. Ya, ia memiliki keadaan benar bahwa Kun tidak akan berani menuntut SA dan Wagner tidak akan banyak cerewet untuk membela namanya, tapi orang-orang SA pasti tidak akan puas bila mereka melihat orang Yahudi yang bisa lolos dari hukuman pengadilan. Harus menegaskan bahwa ketiga orang SA itu telah dipancing untuk bertengkar. Tidak begitu penting bagi mereka apakah si pemancing itu orang Yahudi atau orang komunis. Itu tidak benar. Betapapun selama pertengkaran antara Wagner dan orang-orang SA, toko penugasan itu rusak dan beberapa intan telah hilang. Jadi banyak sedikitnya SA terlibat dalam hal ini. Ya, Anda tahu tak bisa memuaskan segala pihak, tetapi saya percaya bahwa perasaan patriotik Anda pasti membingungkan kepada siapa saja yang harus dibela haknya. Dan saya menekankan satu hal, saya dinasihatkan untuk datang dari kalangan tinggi di dalam SA, bahwa dewasa ini negara lebih membutuhkan dukungan dari hakim. Saya bingung, sangat sukar untuk tahu dengan pasti mana keadilan yang dikehendaki, bukan kita. Anda harus mengakui hal ini. Tentu saja, Menteri Kehakiman kita telah mengutarakan satu ucapan yang brilian, yang barangkali bisa dijadikan pedoman. Ya, tentu saja. Apa saja yang bergema bagi rakyat, itulah disebut keadilan. Tentu saja. Ucapkanlah itu dengan sedikit gembira, Tuan Hakim. Wah, sekarang Anda tahu latar belakangnya. Seharusnya sekarang tidak ada kesulitan apa-apa. Sampai ketemu Yang Mulia. Panggillah Inspektur Talinger. Ia berada di kamar saksi. Janganlah sampai menarik perhatian orang. Ya, Yang Mulia. Saya dengar bahwa Herr Penmil bersedia untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa Wagner lah yang melakukan provokasi, bukannya Kun. Memang betul, Yang Mulia. Memang betul. Nah, apa sekarang maksudmu? Bahwa memang Wagner lah yang melakukan provokasi. Jadi, begitulah kebenarannya. Yang Mulia, kebenaran itu bukan kita bisa. Dengarkan, Bung. Anda berdiri di dalam pengadilan Jerman. Apakah Wagner mengaku salah atau tidak? Yang Mulia, terus terang saja, saya tidak datang ke kamp konsentrasi untuk bertemu sendiri dengan Wagner. Tetapi di dalam laporan, tanya jawab yang resmi di mana disebutkan bahwa Wagner sakit ginjal, dan di situ disebutkan bahwa ia telah mengaku bersalah. Hanya saja. Baiklah, ia mengaku bersalah. Tetapi apa maksudmu dengan hanya saja itu? Wagner adalah veteran Perang Dunia I. Ia menderita cacat Karen
karena tembakan di lehernya, dan menurut Herstau, ia partner Kun itu yang tak bisa bersuara keras. Maka sebenarnya tak mungkin bahwa Von Miel yang waktu itu berada di tingkat 11 bisa mendengar ia memaki-maki orang SA, sebab tidak. Ya, tentu saja. Suatu provokasi tak perlu dilakukan dengan suara keras. Suatu gerakan tangan saja bisa menimbulkan suatu provokasi. Saya mendapatkan kesan bahwa pihak kejaksaan ingin memberikan lubang bagi SA. Ya, memang begitulah tepatnya keinginan mereka. Demikianlah yang mulia. Apa kata Kun? Kun mengatakan bahwa sama sekali tidak berada di toko itu, dan ia luka di bagian kepalanya karena jatuh dari tangga. Itu saja yang bisa dikatakan. Orang itu mungkin memang benar-benar tidak bersalah, tetapi secara sial terlibat dalam perkara ini. Yang mulia, Dan seorang SA akan merasa puas apabila orang-orang mereka Yang dibebankan mulia. dari kesalahan. Jangan seperti orang gila, berhentilah berkata ya, yang mulia. Yang mulia. Apalagi maksudmu? Janganlah kau tanpa talinger, kau harus sadar bahwa saya agak gelisah. Kau ucap bisa dipegang kata-katanya, tapi ketika kau memberi nasihat itu padaku, apa sebenarnya maksudmu? Apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa mungkin jaksa itu tuh menginginkan jabatan Anda sekarang, dan karenanya ia memberi jalanan kerilu kepada Anda? Hal itu sudah biasa di zaman sekarang. Misalkan saja Anda menjatuhkan putusan bahwa Yahudi itu tidak bersalah, bahwa ia tidak pernah memberikan provokasi untuk bertengkar. Bahkan waktu itu ia tidak berada di tempat pertengkaran itu, dan mendapat luka di kepalanya lantaran tidak sengaja. Maka lalu ia kemudian kembali ke tokonya. Herstau tak bisa menghalang-halanginya, dan toko itu sudah menderita kerugian 11.000 mark. Sekarang Herstau sebagai partnernya karena tidak bisa menuntut kalau ia harus ikut menanggung kerugian itu. Maka Stau akhirnya nanti akan menuntut ganti kerugian kepada SA. Ya, ia akan berbuat begitu karena saya tahu berhadapan dengan orang-orang SA. Seorang telah menjadi begundal orang Yahudi, lalu ia akan meminjam tangan, lalu akan disebutkan nanti bahwa orang-orang SA antusiasisme, patriotik, telah menyita intan-intan berharga 11.000 mark. Nah, bisa Anda bayangkan nanti bagaimana orang-orang SA akan menerima akibat dari keputusan Anda. Halayak ramai juga tidak bisa menerima keputusan seperti ini. Sebab di dalam Reich 3, bagaimana mungkin seorang Yahudi menyalahkan SA? Kenapa gaduh itu? Nanti dulu Talinger. Pengawal, Ruang pengadilan penuh sesak. Orang-orang berdesakan, sehingga tidak ada jalan untuk masuk lagi. Tapi tiba-tiba datanglah orang-orang SA. Mereka mendesak minta jalan masuk. Mereka bilang diperintahkan pemimpinnya untuk hadir dalam sidang pengadilan ini. Hati-hatilah sekarang. Nampaknya tekanan dari pihak SA terhadap Anda cukup nyata. Dengan sangat saya nasihatkan kepada Anda yang mulia, titik beratkanlah semuanya kepada Kun. Janganlah berani-berani mengusik SA. baiklah Talinger. Semua itu akan saya pikirkan. Benar, pikirkanlah baik-baik yang mulia. Panggilkan Hakim Basserman. Dengan hormat, saya mengharap kedatangan sebentar saja. Jangan jadi linglung yang mulia, sungguh kelewatan. Lihat apa yang Tuan lupakan hari ini. Tuan lupa membawa makan siang Tuan. Lalu Tuan terpaksa membeli roti yang asal, dan akhirnya Tuan sakit perut lagi. Seperti minggu lalu, hal ini menunjukkan bahwa Tuan kurang merawat diri. Baik, Flora. Saya hampir-hampir tidak bisa memasak. Seluruh gedung penuh dengan orang-orang SA. Yang sombong itu mendapatkan penjaranya, bukan? Orang itu dan tak punya peri kemanusiaan.
Sungguh-sungguh orang SA akan menginjak-injak Jerman. Di toko daging orang-orang berkata, untuk ada keadilan di dunia. Sungguh tak bisa dibenarkan bahwa mereka memukul seorang pedagang. Seenaknya saja, beramai-ramai pula. Biarpun seorang Yahudi tak pantas di tempat itu, dan bayangkanlah cara mereka merampok perhiasan. Seenaknya saja, seakan-akan semuanya itu barang-barang milik mereka sendiri. Seluruh orang tahu bahwa separuh dari anggota SA adalah kriminal. Seandainya tak ada hakim di pengadilan Jerman ini, pasti mereka tak bisa dikendalikan lagi. Kan katedral pasti akan mereka rampok. Barangkali memukul sekedar merampok perhiasan. Salah satu orang yang bernama Smith dengan seorang gadis 6 bulan lalu kini suka berkeliaran di jalan menawarkan dirinya. Dan mereka juga menyerang Weiner, pekerja kasar itu. Setelah ia menyekap saat di jalanan, semua orang melihatnya. Mereka terang-terangan mengerjakannya. Seluruh distrik telah diteror mereka. Dan apabila seorang mengatakan sesuatu, maka ia akan ditunggu mereka di tempat gelap, dan apabila ia dipukuli oleh mereka, pasti ia tidak akan bisa bangun lagi untuk selamanya. Baiklah Flora, sekarang pergilah. Di toko daging tadi, di hadapan banyak, saya telah berkata, Hakim Richard akan perhitungan pada mereka. Aku tahu betul, watak tuanku dengan seluruh jiwa raganya, ia mengabdi undang-undang. Bukanlah benar kata-kata saya yang mulia. Semua orang terhormat ada di pihak Anda. Jangan khawatir apapun. Hanya ingatlah, jangan makan terlalu cepat. Kunyahlah pelan-pelan. Itu baik untuk kesehatan Anda. Sekarang saya harus pergi. Saya tidak akan mengganggu kesibukan Anda. Tuan akan segera menghadapi perkara yang sulit. Tapi janganlah kehilangan saran lagi. Dan tetap makan harus pelan-pelan. Paling-paling toh hanya waktu 2 atau 3 menit. Dan itu tak membuat perbedaan apa-apa. Tetapi jangan sekali-kali makan dengan urat. Saraf yang gelisah. Nah, jagalah diri baik-baik. Kesehatan adalah pangkal bagian. Sekarang saya pergi. Saya lihat Tuan sudah gelisah untuk segera membuat perhitungan dengan orang SA itu, dan saya harus pulang pergi aja. Ada apa, Rester? Busterman, saya ingin bicara sebentar denganmu. Sebentar saja. Siang ini, saya akan menghadapi suatu perkara gawat. Ya, perkara dengan SA. Siapa yang menceritakannya padamu? Masalah itu dibicarakan dengan hangat di Kementerian Kehakiman. Memang gawat. Apa kata mereka di sana? Mereka kasihan kepadamu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Saya tak tahu. Tambah pula saya tidak menyangka bahwa perkara ini menjadi perhatian umum. Oh ya? Anda orang mengatakan R1 partner kun itu agak berbahaya. Memang benar. Tetapi Von Mill, pemilik gedung itu, juga bukan orang pengalah. Apa saja yang diketahui tentang dia? Cukup banyak. Ia punya relasi-relasi penting. Relasi penting di kalangan tinggi? Di kalangan tinggi, apabila kau dibebaskan Yahudi itu, dan kau bebaskan pula Smith, Kiela, Gaunizer, bukanlah orang-orang SA akan cukup puas. Betapapun juga orang Yahudi itu tak akan berani menuntut kerugian kepada SA.
untuk barang-barangnya yang hilang. Engkau lupa bahwa Yahudi itu punya partner. Dia akan berani menuntut SA, dan lalu akhirnya nanti seluruh pimpinan markas SA akan menerkam padaku. Dan apabila kau hanya membebaskan Yahudi itu semata-mata, tanpa memberikan haknya untuk menuntut ganti kerugian, Von Mill pasti akan marah-marah. Mungkin kau tidak akan tahu betapa banyak yang hutang Von Mill di bank. Yahudi itulah satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Hutang di bank? Masuk. Yang mulia, saya betul-betul terdesak keadaan. Semua kursi sudah ditempati. Tiba-tiba jaksa agung dan presiden pengadilan daerah datang. Mereka harus mendapat tempat duduk. Bagaimana saya harus mengatasinya? Sediakan 2 kursi, tutup mulutmu, dan jangan ganggu. Keluar. Itulah kartu as kita. Von Mill tak akan mungkin membiarkan Kun hancur. Itu sangat membutuhkannya. Untuk dijadikan sapi perahan. Saya tidak berkata begitu. Janganlah engkau menyangka yang tidak-tidak tentang saya. Kata-kata semacam itu terlampau keras diucapkan Herr Von Mill. Itu penting. Saya tidak mau disangka pernah mengucapkan kata-kata jijik dengan Von Mill. Sungguh tidak enak untuk secara langsung menuduh Von Mill perlu sapi perahan. Janganlah main gampang tersinggung. Ingatlah akan hubungan kita. Apa yang kau maksud dengan hubungan kita? Saya tidak bisa mencampuri perkaramu. Apakah kau akan memihak Menteri Kehakiman atau orang-orang SA? Itu urusanmu sendiri. Di zaman sekarang, orang harus mengurusi sendiri. Kau pikir apa yang tengah kita bicarakan? Aku tengah mengurusi diriku sendiri. Tapi aku tak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Nasib sial. Ya, kau harus mengerti, Basselman. Aku mau berbuat apa saja. Katakanlah apa yang mesti aku perbuat. Nampaknya engkau telah sama sekali berubah. Aku akan berbuat apa saja yang mereka mau, tapi aku mesti diberitahu apa sebenarnya yang mereka mau. Kalau begini keadaannya, ini artinya tidak ada lagi keadilan. Kalau saya jadi kamu, saya tak akan berteriak. Tak ada lagi keadilan. Ya Tuhan, saya salah lidah. Bukan itu maksud saya, hanya bermaksud mengatakan bahwa ada kontradiksi semacam ini. Kita harus menganggap diri kita saudara sesama manusia. Ya, tentu saja. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang berbeda dengan itu. Saya harap janganlah terlalu mempertimbangkan setiap perkataan yang saya ucapkan. Mengapa tidak? Saya seorang hakim. Sahabatku Basselman, apabila kita harus mempertimbangkan suatu ucapan dari seorang hakim, maka saya bersedia memeriksa perkara ini dengan sungguh-sungguh teliti dan keras. Tapi saya harus diberitahu keputusan yang manakah yang dikehendaki oleh kalangan tinggi. Apabila saya biarkan Yahudi itu bebas, maka pemilik gedung akan marah. Bukan pemilik gedung, maksud saya paternya. Saya benar-benar bingung. Apabila pekerja kasar itu menjadi sebab provokasi, maka pemilik gedung itu, Von Mill, tentu ingin saya tak mau kehilangan jabatan yang saya pegang sekarang. Saya tak mau dipindah ke desa kecil. Jantung saya lemah, dan saya tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang SA. Ingatlah, saya punya keluarga. Sangat gampang bagi istri saya untuk menasihatkan agar saya jujur saja mengadili perkara. Tapi tahu-tahu saya nanti sudah ada di hospital. Haruskah sekali ini saya menekankan pada perkelahian atau ada provokasi?
apakah sebenarnya yang mereka inginkan dari saya? Tentu saja takkan ada yang menjatuhkan kesalahan-kesalahan pada orang SA, tetapi harus kupilih apakah Yahudi itu atau pekerja kasar itu yang mana ya? Bagaimana saya memilih antara pekerja kasar itu, antara orang Yahudi dan pekerja kasar, antara si Panther dengan pemilik gedung? Bagaimanapun, saya tidak mau dipindahkan ke distrik kecil. Ini tidak bisa dipersoalkan lagi. Saya lebih suka tinggal di kamp konsentrasi. Janganlah memandang saya seperti itu. Saya bukan yang tertuduh. Saya bersedia melakukan nasihat apapun juga, asalkan jelas. Sekedar bersedia saja tidak cukup, sobat. Lantas, bagaimana yang seharusnya saya lakukan? Pada umumnya, hati nurani hakim akan membimbingnya. Ingatlah itu. Selamat tinggal. Ya, tentu saja. Keputusan diambil berdasarkan pengetahuannya dan hati nuraninya. Tetapi soalnya sekarang apa yang harus kupilih? Apa, Beserman? Apa yang harus kupilih? Katakanlah, apa? Ya, email. Mereka tidak bisa datang kemana? Ke pesta ulang tahun. Siapa yang menelponku? Jaksa senior. Siapa yang menelponmu? Aku harus menentukan suatu perkara. Smith, Kielan, dan Donizer telah tiba, Yang Mulia. Aku pun siap. Kursi wartawan telah penuh. Jaksa senior berkata, kursi hakim harus tetap kosong. Jangan salah ditempati penonton, supaya hakim tidak terpaksa harus mengadili dengan berdiri di lantai. Betapapun aku tak menginginkan diri semacam itu. Marilah, Yang Mulia, di manakah map mulia yang itu? Ya, itulah yang saya mau. Tanpa laporan saya bisa keliru nanti. Siapa yang sebenarnya yang tertuduh? Betul-betul ini suatu banyolan. Bagaimana nanti sikap kita pada jaksa senior? Astaga, Yang Mulia keliru. Itu bundel majalah, bukan map laporan. Hah? Nah, inilah map laporan itu. Udah. Baik. Baiklah. Begitulah penampilan kami. Terima kasih telah menyaksikan.